Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan kajian bedah buku agar ilmu menjadi berkah. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya, masih di bab ketiga. Maka kita masuk kepada bagian A, yakni semangat mendatangi majelis ilmu. Di sini kita akan mempelajari kisah-kisah dari orang-orang salih yang mereka diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa bersemangat dalam menuntut ilmu. Bukan hanya istiqomah, tapi dengan semangat. Tentu seseorang yang menghadiri majelis ilmu dengan antusias, dengan rasa yang mungkin hanya sekedar ingin belajar, akan berbeda hasilnya. Karena sebagaimana seseorang yang makan dengan antusias, maka dia akan lahap. Dan orang yang makannya biasa-biasa saja, maka dia akan santai gitu kan. Tidak ada target dalam aktivitasnya tersebut. Baik, tentang semangat mendatangi majelis ilmu, kita awali dengan kisahnya Ja'far bin Darustuwai rahimahullah menceritakan, aku memesan, atau dalam bahasa kita saat ini booking, memesan tempat di majelis ilmu Ali bin Madini pada waktu asar hari ini untuk majelis besok hari. Maka aku duduk di tempat itu sepanjang malam. Aku takut ada orang lain yang mendahuluiku menempati tempatku ini besok hari untuk mendengarkan hadis. Aku juga melihat seorang yang sudah tua di majelis tersebut sedang membuang air kecil dalam sebuah wadah kecil sambil menutupkan bajunya hingga selesai, karena dia takut ada orang lain yang mengambil tempat duduknya jika dia pergi untuk buang air kecil. Kitab Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami' jilid 1 halaman 192. Terkadang saya pribadi ketika membaca atau mendengarkan kisah-kisah semisal ini, itu seolah-olah perjuangan saya dalam melakukan hal tersebut berarti belum apa-apa. Perjuangan saya dalam melakukan hal tersebut masih sangat jauh dibandingkan orang-orang salih terdahulu. Layak jika mereka memiliki ilmu yang berkah, karena perjuangan mereka dalam mencari satu hadis, mempelajari sebuah ilmu, itu sangat besar perjuangannya. Saya akan berikan suatu pemahaman lebih dalam masalah ini dengan mengulang kisah ini, bahwa di sini Ja'far bin Darustuwai ingin menghadiri kajian besok. Ya, kalau bahasanya sekarang nih kita hari Selasa misalkan. Maka untuk menghadiri kajian besok hari Rabu, itu beliau memesan atau membooking tempat duduk di majelis tersebut hari ini untuk menghadiri kajiannya besok. Mudahnya, hadir kajiannya besok, tapi dia hadir untuk menempati tempat tersebut hari ini, agar ketika besok masyarakat atau penuntut ilmu yang lain datang, dia sudah mendapatkan tempat yang membuat dia bisa mendengarkan
ilmu dengan lebih nikmat. Di antara tempat yang diperebutkan biasanya tempat-tempat di depan. Tentu orang yang duduk di depan akan lebih mudah mendengar penjelasan-penjelasan syekhnya atau ustadznya daripada orang yang duduk di belakang. Meskipun menggunakan mikrofon, terkadang ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak tertangkap oleh mic, sehingga hanya orang-orang yang terdekat yang bisa menangkap suara tersebut. Di sini luar biasa. Kajiannya dimulai besok, tapi datang ke tempat tersebut hari ini, dan di antara contoh dari Ja'far bin Darustoi, beliau datangnya hari ini pada asar. Kalau kita kan enggak. Kajiannya besok, datangnya besok. Misalkan kajian mulai pukul 8 pagi misalkan. Maka hadir kajiannya ya sekitar jalan dari rumah biasanya jam 7, atau kadang kita juga malah pukul 8 baru berangkat dari rumah. Atau mungkin kadang kita telat juga, berangkat dari rumah pukul 9 sehingga nyampe sana pukul 10 sudah selesai tanya jawab misalkan. Ini luar biasa, subhanallah. Bukan soal antusias dalam mendengarkan ilmunya, untuk menghadiri tempatnya pun mereka sangat sungguh-sungguh. Beda kan? Orang yang mungkin antusias mungkin seperti ini contohnya. Tapi kalau orang yang hadir kajiannya dengan semangat yang biasa, ya kajiannya besok, hadirnya besok lah gitu. Dan tujuannya adalah untuk menjaga tempat agar dia tidak kehabisan tempat. Kalau sekarang mungkin kita mau naik kereta, booking tempatnya gampang, pesan melalui aplikasi atau datang ke minimarket, gitu kan? Atau datang ke stasiun langsung. Atau kita mau naik pesawat pun demikian. Tapi untuk menuntut ilmu, cara memesannya berbeda. Tidak menggunakan uang, tapi menggunakan kesungguhan, menggunakan waktu, menggunakan tenaga. Terkadang sesuatu yang diperoleh dengan perjuangan yang besar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sebaliknya ketika sesuatu didapatkan dengan perjuangan yang sedikit, maka hasilnya pun sedikit. Dan bukan hanya Ja'far bin Darustoi yang mengalami hal tersebut. Ternyata di waktu yang bersamaan, ketika beliau menempati tempat di majelis ilmunya pada asar, sehingga sepanjang malam menunggu besok pagi, beliau berada di tempat tersebut, tidak bergeser, tidak pindah-pindah. Ternyata di waktu yang bersamaan ada juga seorang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua kata beliau, duduk juga di majelis tersebut, menjaga tempatnya agar tidak ditempati oleh orang lain pada saat kajian berlangsung, pada saat majelis ilmu dimulai. Jadi di sini ada dua orang yang sedang mempertahankan bentengnya, mempertahankan wilayahnya untuk duduk di majelis ilmu. Bayangkan, ternyata di zaman para sahabat Nabi, orang-orang setelahnya, orang-orang saleh terdahulu, mereka menganggap denah dalam majelis ilmu itu sangat berharga. Semakin depan semakin mahal, gitu kan? Sekarang aja kan perumahan begitu. Semakin dekat dengan pintu masuk, semakin luas tanahnya, semakin mahal. Bukan hanya mahal nilai jualnya mahal, bahkan ketika dikontrakan pun harganya berbeda. Seperti ada salah satu perumahan, tuh subhanallah, saya pernah berbincang dengan salah satu penduduk di situ. Itu kalau blok A, ya, kalau dikontrakan itu sekitar 20 jutaan. Kebayang ya, itu udah seharga kontrak 2 tahun 3 tahun di kampung gitu kan, atau di kota dengan perumahan yang kecil gitu kan. Nanti di blok B beda lagi, sekitar 15 jutaan. Di blok C 100 jutaan dan seterusnya. Ternyata ketika kita berlomba-lomba dalam menepati tempat tinggal yang mahal, karena semakin depan aksesnya semakin mudah, tapi para orang yang salih, mereka memperebutkan tempat yang paling depan agar bisa duduk di paling depan, dekat dengan ustadznya, dekat dengan syekhnya,
agar bisa menikmati ilmu yang disampaikan dengan lebih dekat. Ini suatu tamparan sih untuk saya pribadi, dan semoga pemirsa Kreatif Loop merasakan demikian. Bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya membutuhkan mendengar, tidak hanya membutuhkan menulis, tapi semua anggota tubuh kita kerahkan untuk menuntut ilmu. Mulai dari berangkat rumah, duduk, ketika berlangsung, hingga selesai. Dan subhanallah, di sini saking tidak ingin tempat tersebut terselip, terisi, terambil oleh orang lain, kata Ja'far bin Darustawai, orang tua tersebut yang ada di samping beliau sampai ingin buang air kecil atau kencing, itu beliau kencing di tempat duduknya dengan diwadahi wadah yang ditutup auratnya juga dengan pakaiannya, sehingga tidak tampak terlihat aurat oleh orang lain. Tujuannya apa? Apakah karena malas? Apakah karena mager? Tidak. Karena beliau tidak mau tempat duduk yang sudah dimilikinya ditempati oleh orang lain. Saking ingin kencing pun ditahan, tetap dikeluarkan kencingnya, tidak mengotori tempat duduknya dengan diwadahi suatu tempat, wadah atau tempat untuk menampung air kencingnya tersebut. Ini kita bukan berbicara jorok, bukan berbicara alay gitu kan, bukan. Subhanallah. Makanya orang-orang yang seperti kita atau yang lebih buruk dari itu sangat tidak layak kalau berani sampai mencela para ulama, orang-orang salih yang mereka menempuh perjuangan untuk ilmunya dengan perjuangan yang sangat dahsyat. Ini bukan hebat lagi, sudah dahsyat. Ini bersatu kisah yang kita pelajari, pemirsa. Kita lanjutkan. Yang perlu menjadi catatan adalah tempat belajar pada waktu itu bukanlah di masjid, karena tidak akan cukup untuk menampung banyaknya penuntut ilmu yang hadir, tetapi di sebuah tanah lapang yang luas dan dapat menampung banyak orang. Maka sebab itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan agar dapat mendengarkan pengajian dengan lebih jelas. Sehingga kenapa si orang tua ini sampai rela kencing di tempat duduknya dengan diwadahi wadah kencing? Apakah dibolehkan? Jawabnya boleh, karena tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu pada saat itu bukan masjid. Tentu kalau masjid mungkin hal tersebut akan tidak dilakukan ya. Pasti akan ada cara lain untuk buang airnya, mungkin dengan ditaruh barang atau semisalnya. Tapi ini adalah tempat yang dimana selain masjid tapi bisa menampung banyak orang. Karena kan kalau masjid kan mungkin kapasitasnya terbatas. Mungkin kalau di istilah saat ini adalah aula ya, ruangan terbuka yang digunakan untuk berkumpulnya orang-orang di satu acara. Sehingga ketika adanya hal-hal perbuatan-perbuatan yang semisal itu tidak masalah, tidak melarang melanggar syariat. Bayangkan ya, dulu itu namanya penuntut ilmu itu ketika ada kajian ramainya luar biasa, padatnya sangat rapat. Mungkin kalau kita sekarang lihat fenomena ramai, padat, meriah, paling itu ketika ada event konser musik gitu ya, atau ada pencairan dana UMKM, atau ada pembagian bansos. Ramainya mungkin sangat luar biasa gitu kan, desak-desakan. Di zaman dulu para sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum,
ramainya itu bukan pada saat itu, bukan pada saat memburu dunia, tapi pada saat memburu ilmu. Makanya dulu beberapa waktu lalu, tahun 2014 tuh, ketika melihat adanya event kajian yang dihadiri oleh orang yang beragam, apalagi mungkin para pemirsa yang pernah menghadiri kajian takbir akbar di Istiqlal, itu termasuk di antara suasana yang mungkin sering terjadi masa silam di para salaf. Mereka berbondong-bondong datang dari berbagai macam daerah untuk hadir di kajian, mendengarkan ilmu, bukan untuk berwisata. Maka pertanyaan untuk kita, dan lagi kita jawab, sudah seberapa besar pengorbanan yang telah kita buktikan dan telah kita kerahkan untuk mempelajari ilmu agama Allah, yaitu dengan ilmu Islam. Jangan sampai pengorbanan kita hanya sebatas lisan, hanya mengatakan saya penuntut ilmu, saya thalibul ilmi, saya seorang muslim yang berusaha mempelajari agama Allah, berdakwah di jalan Allah, hijrah di jalan Allah, tapi X-nya belum ada atau bahkan tidak ada. Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita bisa mengikuti contoh kebaikan dan semangat dari orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Amin. Selanjutnya, bagian B tentang semangat belajar dalam keterbatasan. Kalau tadi semangat dalam mendatangi majelis ilmu, kalau sekarang tentang semangat belajar dalam keterbatasan. Bagi kita nih yang suka beralasan tidak hadir ke kajian, tidak mau mendengarkan ilmu, atau melalui media HP atau laptop, suka beralasan saya terkendala ini, saya punya uzur ini. Ini ada kisah di antara orang saleh yang tetap menuntut ilmu dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Karena sebetulnya salah satu yang menjadi alasan kita malas tidak mau menuntut ilmu adalah keterbatasan, apapun bentuknya. Maka di antara kisahnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, aku seorang yatim yang tinggal bersama ibuku. Ibuku menyerahkan aku ke kutab. Kutab itu sekolah yang ada di masjid. Kalau sekarang kayak madrasah atau tempat ngaji gitu kan. Ibuku tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada sang pengajar atau pada guru sebagai upah mengajariku. Subhanallah, bayangkan. Imam Syafi'i rahimahullah sudah tidak punya ayah, hanya tinggal dengan ibunya. Kemudian ibunya menitipkan Imam Syafi'i di satu tempat belajar di masjid, dan pada saat yang bersamaan ibunya dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak memiliki apapun, sehingga jangankan amplop deh, bahasanya ngasih uang bensin untuk ustadznya datang saja, itu tidak bisa, tidak mampu. Saking miskinnya. Kalau sekarang kan nggak begitu. Siapa yang mau belajar didata. Ada biaya bulanannya sekian. Kalau nggak bisa ya sudah. Saya minder deh, kayaknya saya nggak mampu deh. Sudah mundur duluan. Padahal kalau ngobrol mungkin kasih kebijakan, nanti ada tempo, ada keringanan dan misalnya. Tapi karena sudah minder duluan, itu menandakan semangat menuntut ilmunya tidak maksimal. Maka Imam Syafi'i melanjutkan kisahnya. Aku mendengar hadis atau pelajaran dari sang guru. Kemudian aku menghafalkannya. Ibuku tidak memiliki sesuatu apapun untuk membeli kertas.
Maka setiap aku menemukan sebuah tulang putih, aku mengambilnya dan menulis di atasnya. Apabila sudah penuh tulisan tersebut, aku menaruhnya di dalam botol yang sudah tua. Kitab Jami Bayanil Ilmi wa Fadlihi, jadi 1 halaman 98. Allah Ustaz. Sudah tidak bisa memberikan upah kepada guru. Ibunya pun tidak bisa memberikan alat tulis kepada anaknya untuk belajar. Jangankan tas yang bagus, buku pun tidak punya, pulpen pun tidak ada. Akhirnya Imam Syafi'i mencari tulang putih, tulang yang benar putih, dan beliau jadikan tulang tersebut untuk mencatat setiap penjelasan gurunya, mencatat setiap faedah ilmu yang didapatkan. Nah, haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah penuh, dikumpulkan, dimasukkan ke botol. Cari lagi yang masih kosong, dicatat penuh, masukkan ke botol. Bayangkan, tulis di tulang itu mungkin lebih sulit daripada nulis di gelas seperti ini. Ini masih lebar permukaannya. Kita bisa tulis itu kan, muter gitu kan. Ini lebih kecil. Allah Ustaz. Tidak heran ilmu orang-orang terdahulu, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, Ja'far bin Darustoi, Allah berkahi. Karena cara menuntut ilmunya di luar kebiasaan kita. Permukaan alat yang kita gunakan untuk mencatat ilmu lebih sangat luas dibandingkan permukaan alat yang digunakan oleh para ulama terdahulu. Apakah keterbatasan kita lebih payah daripada para ulama? Apakah keterbatasan kita lebih kritis daripada Imam Syafi'i? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kisah-kisah semisal ini sebagai sebab hidayah dan taufiknya untuk diri kita, sehingga kita bisa memperbaiki kebiasaan buruk ini dengan istiqomah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Amin. Maka kalau saja kemiskinan kita lebih parah daripada Imam Syafi'i dalam kisah ini, tentu sangat wajar kalau kita masih sulit untuk belajar. Tapi kalau keadaan kita tidak semiskin Imam Syafi'i, kemiskinan kita tidak separah Imam Syafi'i, saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak mau belajar. Apalagi sekarang sarana banyak dari media, apalagi seperti kajian kita saat ini bisa diakses melalui gadget, HP, tab, laptop, PC dan semisalnya. Tidak perlu lagi namanya susah payah mengeluarkan effort yang lebih. Hanya bermodalkan gadget bisa. Meskipun bagi di antara pemirsa yang mungkin tidak punya gadget, maka tetap bisa menghadiri kajian di majlis-majlis ilmu yang lainnya yang tersedia di tempat-tempat terdekatnya. Kita lihat, ini sosok ulama yang namanya semua manusia pasti mengenalnya. Kalau kita sebut Imam Syafi'i, pasti semuanya kenal. Tapi nama yang harum ini dihasilkan dari perjuangan menuntut ilmu yang tidak sebentar, yang tidak sedikit. Maka apalagi nama kita yang sudah belum harum, belum dikenal, menuntut ilmunya malah malas-malasan. Nasallallahu taufiq wa sadad. Kemudian kisah selanjutnya, Salim Ar-Razi menceritakan bahwa Syekh Hamid Al-Isfirayini pada awalnya adalah seorang penjaga, atau dalam bahasa kitanya satpam, di sebuah rumah. Beliau belajar ilmu dengan cahaya lampu di tempat jaganya karena terlalu fakir, tidak mampu membeli minyak tanah untuk lampunya.
dan beliau makan dari upahnya sebagai penjaga. Kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra jilid 4 halaman 61. Seorang penuntut ilmu yang meskipun dia memiliki sebuah pekerjaan, namun pekerjaannya tersebut tidak membuatnya beralasan sibuk untuk belajar. Bayangkan, dia sudah fakir, punya pekerjaan satu-satunya, tapi tetap mau belajar. Kenapa dia fakir? Karena dia nggak punya apa-apa. Sampai ingin belajar pun, beliau nggak bisa belajar di tempat yang cahayanya redup. Tidak seperti cahaya di ruangan rumah kita yang sudah menggunakan LED. Kalau masih bohlam, wattnya tinggi, terang. Sudah mau belajarnya di ruangan yang cahayanya redup, itu pun belajarnya sambil bekerja. Dan beliau menggunakan upah dari bekerjanya sebagai satpam untuk kebutuhan beliau makan, demi mendapatkan tenaga sehingga keberlangsungan belajarnya terus bisa dilakukan. Sedangkan kadang kita, sudah mah kita memiliki ruangan yang cahayanya terang, fasilitasnya tersedia, kita sibuk pun gak terlalu. Meskipun kita gak bekerja, kita bisa tetap makan. Apalagi sekarang cara mendapatkan uang bukan hanya yang bekerja, bisa dengan berbisnis, berdagang, ya, berinvestasi. Terkadang berinding sendiri. Ini saya ngapain selama di dunia ini? Melihat para ulama yang menuntut ilmu sangat dahsyat perjuangannya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bayangkan, gaji satpam berapa sih sekarang? Kalau kita kan mikirnya, udah kerja capek tidur, menuntut ilmunya nanti lagi, gitu kan. Polanya sudah salah. Makanya saya selalu mengatakan, kita harus bisa memindset suatu perkara dengan baik, atau kita harus mengatur pola pikir kita dengan baik. Karena ketika mindset, pola pikir kita salah, maka akan salah juga prinsip hidup kita. Karena pola pikir adalah setir atau kemudi yang akan mengatur prinsip hidup kita. Kalau kemudinya salah, salah juga jalan yang akan ditempuh dalam berkendara. Apalagi pekerjaan kita tidak seperti satpam, gitu kan, dan waktunya juga mungkin lebih longgar. Apalagi yang membuat kita merasa terkendala dalam menuntut ilmu. Insya Allah untuk kisah selanjutnya di bagian C tentang semangat mencari ilmu meskipun harus melakukan perjalanan sangat jauh, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.